Di era 1980-an, Indonesia menyaksikan sebuah periode kelam yang mencoreng sejarah penegakan hukumnya. Periode ini dikenal dengan nama Petrus atau penembak misterius. Mari kita telusuri lebih dalam. Operasi Petrus adalah sebuah operasi pemberantasan kriminalitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara ekstrayudisial. Apa artinya? Mereka diberi mandat untuk menembak mati setiap orang yang dituduh sebagai penjahat tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Namun, apakah ini efektif? Secara angka iya. Operasi ini memang berhasil menurunkan angka kriminalitas secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi, apa harga yang harus dibayar? Tindakan ini melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak paling mendasar dalam hak asasi manusia dan tidak dapat dicabut dalam situasi apapun. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga menegaskan, hak hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan harus dilindungi oleh hukum. Filsuf Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism mengkritik sistem totaliter yang merampas martabat dan hak dasar manusia. Menurut Arendt, rezim totaliter menindas dan menghilangkan kemampuan manusia untuk bertindak bebas dan bermartabat. Operasi Petrus adalah contoh nyata penindasan yang dikritik Arendt. Tindakan ini menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil, menjadikan manusia objek yang dieksploitasi dan diintimidasi demi tujuan politik. Ini menunjukkan bagaimana hak hidup dan martabat manusia bisa diabaikan dalam rezim yang otoriter. Operasi Petrus atau penembakan misterius dimulai pada tahun 1983 di bawah pemerintahan Orde Baru. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk memberantas kriminalitas di Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Aparat keamanan diberi wewenang untuk menembak mati setiap orang dicurigai sebagai penjahat tanpa proses hukum. Dalam operasi ini, sekitar 5.000 sampai 10.000 orang tewas, meskipun angka resmi tidak pernah diungkapkan. Korban bukan hanya penjahat, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan. Hak asasi tersebut ada hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, hak atas keadilan dan proses hukum yang adil, dan hak atas privasi. Hannah Arendt, seorang filsuf politik, menggambarkan operasi ini sebagai contoh rezim totaliter. Dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, Arendt menjelaskan bagaimana totalitarianisme menghancurkan kebebasan dan martabat manusia. Petrus menunjukkan kekerasan sistematis untuk mengontrol populasi, mengaburkan batas antara ruang publik dan privasi, dan menciptakan iklim ketakutan. Penembakan sering dilakukan di tempat umum, menandakan bahwa tidak ada tempat yang aman dari pengawasan negara. Kebijakan ini dibenarkan oleh pemerintah sebagai upaya penegakan hukum. Namun, ini adalah bagian dari propaganda yang menutupi pelanggaran HAM. Operasi Petrus adalah cerminan totalitarianisme di Indonesia. Kekerasan sistematis, kontrol informasi, dan penekanan terhadap individu digunakan untuk mempertahankan kekuasaan absolut. Melalui lensa teori Hannah Arendt, kita melihat bagaimana operasi ini menghancurkan kebebasan dan martabat manusia. Ingatlah sejarah ini sebagai pelajaran penting tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan. Operasi Petrus yang dimulai pada 1983 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Meski awalnya diakui pemerintah, kasus ini lambat laun terlupakan. Baru pada tahun 2012, Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki kasus ini dan mengidentifikasi korban-korbannya. Namun, hingga kini,
belum ada pelaku yang diajukan ke pengadilan. Komnas HAM menyatakan bahwa penembakan misterius pada 1982 hingga 1985 adalah pelanggaran HAM berat, meliputi pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Korban Petrus, termasuk preman, residivis, dan warga yang dianggap penjahat, dibunuh tanpa proses hukum. Keputusan sepihak dan sistematis ini diduga melibatkan TNI, Polri, dan pejabat sipil atas perintah Pangkop Kamtib. Komnas HAM merekomendasikan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan penyidikan sesuai undang-undang. Mereka juga meminta Presiden dan DPR mempercepat proses hukum dengan asas retroaktif. Kasus Petrus mengajarkan pentingnya menegakkan hukum sambil menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum yang sewenang-wenang merusak legitimasi negara. Peran masyarakat sipil dan advokasi HAM sangat penting untuk mengawasi tindakan pemerintah. Pengawasan ini mendorong pemerintah bertanggung jawab dan menghormati hak warga negara. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum yang sesuai prinsip HAM. Edukasi dan sosialisasi tentang HAM juga perlu ditingkatkan untuk mencegah peristiwa kelam seperti Petrus terulang kembali. Mari belajar dari sejarah. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa mengorbankan hak asasi manusia, demi masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Peristiwa Petrus atau penembak misterius pada era 1980-an merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Operasi ini melanggar hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Menurut Hannah Arendt, Operasi Petrus mencerminkan sifat totaliter pemerintah yang jelas menihilkan martabat dan hak-hak dasar warga negara. Pengalaman tragis ini harus menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Pemerintah harus menghormati prinsip-prinsip HAM, negara hukum, dan keadilan. Peran masyarakat sipil, advokasi HAM, edukasi, dan reformasi hukum adalah kunci untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak-hak warga negara.